Barcelona dipaksa pulang dengan tangan hampa dari Allianz Arena Rabu tanggal 14 bulan 9 2022. Bayern Munchen menundukkan tim tamu dengan skor 2-0 dalam duel pertandingan kedua grup C Liga Champions 2022-2023. Pertandingan tidak berjalan sesuai harapan skuad sapi. Barca sebenarnya memulai laga dengan cukup baik, tampil ofensif di babak pertama, tapi lengah di babak kedua. Bayern membuktikan ketangguhannya di hadapan pendukungnya sendiri, sempat terkunci 0-0 di menit 45. Bayern lantas mencetak gol lewat aksi Lucas Hernandez di menit 50 dan Leroy Sané di menit 54. Selanjutnya Barca terus mencoba melawan sampai memutar otak dengan berganti pemain, tapi Bayern masih terlalu tangguh. Tuan rumah menang, tim tamu pulang dengan kepala tertunduk. Hasil ini tentu buruk bagi langkah Barca di grup C Liga Champions 2022-2023. Perkembangan Barca secara keseluruhan juga terpukul mundur. Marc-Andre ter Stegen sebenarnya tidak begitu sibuk di babak pertama. Barca main lebih ofensif di menit 45, jadi tidak banyak peluang untuk Bayern. Sayangnya, Ter Stegen justru gagal menghentikan peluang lawan di momen krusial. Dia tidak keluar dari gawangnya untuk menghentikan tendangan sudut yang disambut sundulan Lucas Hernandez. Kiper Jerman ini tidak main begitu buruk, tapi juga tidak bisa disebut dengan main bagus. Untungnya, Ter Stegen tidak sepenuhnya bersalah dalam proses kebobolan Barca juga lengah. Marcos Alonso tampak cukup tajam bermain di sayap kiri. Dia sering terlibat dalam proses serangan balik Barca. Andreas Christensen tampil cukup solid di lini belakang, tepatnya selama 70 menit bermain di lapangan. Dia membuat memenangi jumlah duel, tapi jelas bahwa kualitas tidak cukup untuk 90 menit. Ronald Araujo menunjukkan semangat luar biasa sebagai salah satu pilar pertahanan Barca. Dia berani berduel merebut bola sulit, sayangnya membuat baik kesalahan dalam gol kedua Bayern. Jules Koundé memainkan perannya dengan baik sebagai bek kanan. Dia menghadapi duel dengan Alphonso Davies sebaik mungkin. Koundé cukup sering naik ke depan, tapi umpan silangnya kurang akurat. Sergio Busquets tampak menderita menghadapi tekanan gelandang Bayern. Sebenarnya kontribusi luar biasa sisi defensi masih transis serangan Barca, tapi banyak peluang datang dari tempo permainan. Sayangnya, gelandang muda ke Spanyol ini melewatkan peluang datang di depan gawang. Gavi dipercaya sebagai starter. Gavi tampil tangguh untuk coba mengontrol lini tengah. Dia merebut bola dengan baik, menyuguhkan level tinggi dan menang dalam sejumlah duel. Raphinha tampak kesulitan meloloskan diri dari pengawalan Davies. Dia tidak banyak mendapatkan ruang gerak, jadi lebih sering melepas tembakan dari luar kotak penalti. Ousmane Dembélé, hari ini bukan hari terbaik Dembélé. Mengingat Prancis ini tidak begitu aktif menyerang, tapi coba semaksimal mungkin membantu pertahanan. Pergerakan Dembélé hampir mendapatkan penalti. Robert Lewandowski, bukan reuni yang diharapkan Lewandowski. Dia terisolasi di lini serang, membuang 3 peluang yang seharusnya bisa jadi gol. Babak kedua Lewandowski kian tak terlihat. Frenkie de Jong, lini tengah Barca jadi lebih hidup setelah de Jong masuk ke lapangan. Dia berusaha semaksimal mungkin menciptakan peluang, tapi Bayern masih terlalu tangguh. Ferran Torres menggantikan Raphinha dan memanfaatkan menit bermainnya dengan cukup baik. 2 percobaan tembakan dari Torres cukup menyulitkan Bayern. Eric Garcia masuk menggantikan Christensen. Garcia melakukan tugasnya dengan cukup baik di jantung pertahanan. Ansu Fati menit bermain terlalu sedikit, tidak bisa mendapatkan penilaian objektif. Dan juga Frank Kessie, menit bermain terlalu sedikit, tidak bisa mendapatkan penilaian objektif. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Barca bisa membalaskan dendamnya?